Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di tengah-tengah perbincangan, Chum Yun pun bertanya kepada Tang Pe, apakah istana binatang Nanmam masih belum tiba juga? Tang Pe pun menjawab, ya, mereka masih belum tiba. Bukankah itu wajar, jarak mereka begitu jauh? Memang benar, Chum Yun juga telah mengirim undangan lebih awal. Tapi karena jarak yang begitu jauh, setidaknya mereka akan tiba sebelum upacara peresmian. Dan tiba-tiba dari depan gerbang terdengar suara teriakan keras. Perwakilan dari keluarga Peng tiba. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan. Chum Yun tidak terlalu menyukai mereka. Tapi walau demikian, Gunung Hua tetap memberikan undangan kepada 5 keluarga besar dan juga 9 sekte besar. Tapi yang lebih mengejutkan adalah setelahnya, beberapa sekte besar juga tiba, seperti sekte King Cheng, Kong Tong, dan juga Eimei. Chum Yun tidak mengira bahwa beberapa sekte besar juga menyempatkan dirinya untuk ikut dalam upacara peresmian aliansi kawan surgawi. Melihat kehadiran mereka, Tang Pe pun langsung menarik tangan Chum Yun dan membawanya ke depan gerbang. Chum Yun bertanya, apa yang kau lakukan? Tang Pe pun menjawab, bukankah kau lihat para perwakilan dari sekte bergengsi telah tiba? Seharusnya ada orang yang menyambut mereka. Tapi tidak mungkin pimpinan sekte yang menyambut mereka secara langsung. Tapi walau demikian, seharusnya seseorang yang memiliki namalah yang langsung menyambut mereka. Dan tentu saja naga ilahi Gunung Hua adalah peran yang cocok. Setibanya di depan gerbang, murid-murid Gunung Hua yang menyaksikan hal tersebut langsung bergumam, apakah Tang Pe sudah gila? Bagaimana bisa ia membawa Chum Yun tepat di depan gerbang? Bukankah seharusnya ia diasingkan? Tentu saja setiap orang takut jika Chum Yun mengacau. Tapi yang terjadi setelahnya benar-benar sesuatu yang di luar nalar. Chum Yun yang mereka kira akan mengacau malah bertingkah begitu sopannya. Ia bahkan sampai membungkukkan kepala sambil berkata, oh, selamat datang di Gunung Hua. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu. Saking sopannya, perwakilan tersebut sampai bertanya, ya, terima kasih juga. Kalau boleh tahu, siapakah gerangan dirimu? Chum Yun pun memperkenalkan dirinya. Dan dari sana, ia pun tahu bahwa yang menghampirinya atau yang menyambutnya adalah naga ilahi Gunung Hua. Sosok tersebut adalah Peng Ak, penatua dari keluarga Peng. Murid-murid hampir tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Bagaimana bisa Chum Yun berbicara seperti manusia normalnya? Ia bahkan juga menggunakan bahasa yang formal. Tapi anehnya, bukannya merasa senang, murid-murid Gunung Hua malah merasa jijik. Baek Chun bahkan lebih bahagia jika Chum Yun mengacau daripada bertingkah begitu sopan. Jogul bahkan sampai berkata, senior, lebih baik kau tidak melihatnya. Di sisi lain, Chum Yun juga menawarkan kepada penatua Peng Ak, apakah ia ingin dipandu langsung untuk menemui pimpinan sekte. Dan dengan senang hati, penatua Peng Ak pun menerimanya. Ia juga memuji kesopanan Chum Yun karena dari apa yang ia dengar, naga ilahi Gunung Hua agak eksentrik. Sepertinya rumor terlalu dilebih-lebihkan. Tapi penatua Peng Ak pun merasakan sesuatu yang aneh dari murid-murid Gunung Hua yang menyaksikan kesopanan Chum Yun. Beberapa saat setelahnya, penatua Peng Ak pun tiba di kediaman pimpinan sekte. Ia pun langsung menyapanya. Dan karena ada Tanggunak juga di sebelah pimpinan sekte, penatua Peng Ak juga memberikan salam kepadanya.
Awalnya semuanya nampak normal. Ya, keluarga Tang adalah bagian dari 5 keluarga besar, sama halnya dengan keluarga Peng. Dengan adanya kondisi ini, mungkin mereka akan saling berselisih. Tapi karena Tang Gunak mengenal Peng Ak, semuanya nampak biasa-biasa saja. Hingga saat penatua Peng Ak menyinggung posisi keluarga Tang yang juga merupakan bagian dari 5 keluarga besar. Peng Ak bahkan menyampaikan bahwa kepala keluarga mereka nampak khawatir karena keluarga Tang sama sekali tidak berkompromi ataupun berdiskusi untuk memutuskan bergabung dengan aliansi kawan surgawi. Akan tetapi tanggapan dari Tang Gunak begitu datar hingga membuat Peng Ak sedikit jengkel. Ia pun sampai berkata, jika demikian, apakah keluarga Tang pada akhirnya akan keluar dari 5 keluarga besar? Dan Tang Gunak pun menjawab, ya mungkin aku akan melakukannya jika perlu. Itu lebih membuat Peng Ak lebih kesal lagi. Jika saja yang mengatakannya bukanlah kepala keluarga Tang langsung, mungkin Peng Ak akan menariknya. Tapi semuanya menjadi sedikit berbeda, tak kalah kepala keluarga lah yang langsung menyampaikannya. Hyun Jong yang sedari awal menonton pun mulai mencairkan suasana. Ia pun berkata kepada Peng Ak sambil menyodorkan teh Yunnan, minumlah, ini adalah teh asli Yunnan. Aku harap kau bisa menjadi sedikit lebih tenang. Mendengar perkataan dari pimpinan sekte, Peng Ak pun menjawabnya, terima kasih dan maafkan aku karena terlalu terbawa suasana. Hyun Jong pun menanggapinya, tidak apa-apa, adalah hal yang wajar saat seseorang mengkhawatirkan keluarga mereka. Nah, ada alasan kenapa Peng Ak nampak begitu marah. Sebenarnya, keluarga Peng sendiri sudah mendengar terkait aliansi kawan surgawi dari dulu, tapi mereka begitu mengabaikannya karena tidak menganggap jika aliansi kawan surgawi adalah sebuah ancaman yang besar. Nah, apabila gagal, itu bahkan akan menguntungkan keluarga Peng karena nilai dari keluarga Tang pastinya akan langsung menurun. Tapi siapa sangka segalanya berubah begitu cepat, seperti nama Gunung Hua yang langsung melonjak setelah meredam perselisihan di hutan Nokrim dan juga mengalahkan sekte Wudang. Tidak hanya itu, ia juga mendengar rumor bahwa aliansi kawan surgawi telah menggandeng Istana Laut Utara dan bahkan juga melakukan kerjasama. Itu adalah situasi yang bahkan tidak bisa dicapai oleh pimpinan sekte Shaolin. Segala sesuatunya menjadi lebih rumit. Lalu Peng Ak pun kembali berkata kepada Tang Gunak, Lord Tang, Anda tahu bukan bahwa aku bukanlah seseorang yang suka basa-basi. Dan memang begitulah semua orang yang ada di keluarga Peng. Mereka bukanlah orang yang sabaran. Jadi katakan dengan jujur, awalnya aku menganggap aliansi ini hanyalah hubungan pertemanan antara bagian barat dan bagian tengah. Tang Gunak pun menjawab, ya itu memang benar. Lalu Peng Ak kembali menambahkan, tapi semuanya bisa saja berubah tergantung siapa yang berpartisipasi di dalamnya. Dan kepala keluarga Peng nampaknya tidak begitu suka tak kalah keluarga Tang ikut serta dalam aliansi kawan surgawi. Apalagi saat ini bobot aliansi kawan surgawi sudah begitu besar sehingga mereka takut akan terjadi perpecahan. Karena ada dua kekuatan besar yang saling bersinggungan, yaitu 9 sekte besar, 5 keluarga besar, dan juga aliansi kawan surgawi. Jadi agar tidak timbul perselisihan di masa depan,
Peng Ak meminta agar Tang Gunak memikirkan kembali keputusannya. Tapi nampaknya Tang Gunak sama sekali tidak mundur dengan keputusannya. Tekadnya sudah bulat untuk menjadi bagian dari aliansi kawan surgawi. Dan itu nampaknya membuat Peng Ak tidak nyaman. Sambil mengangkat nada suaranya, ia pun berkata, "Kepala keluarga Tang, jadi apakah pada akhirnya Anda akan menentang atau melawan 5 keluarga besar dan juga 9 sekte besar?" Mendengar pernyataan tersebut, pada akhirnya Yun Jong pun mengeluarkan pendapatnya. "Tunggu dulu penatua, bagaimana bisa kau membuat kesimpulan jika keluar dari 5 keluarga besar itu berarti bermusuhan dengan mereka? Bukankah itu terlalu absurd?" Aku tahu kekhawatiranmu penatua. Dari sudut pandangmu, mungkin kelompok baru akan menjadi musuh bagi kelompok yang sudah ada, seperti 5 keluarga besar dan juga 9 sekte besar. Tapi dari apa yang aku dengarkan, bukankah 5 sekte besar dan juga 9 sekte besar tidak memiliki hubungan yang begitu baik? Peng Ak sama sekali tidak bisa menjawab perkataan dari Yun Jong. Lalu ia pun kembali menambahkan, "Penatua Peng Ak, aku menjamin segala sesuatu yang kau khawatirkan terkait aliansi kawan surgawi tidak akan pernah terjadi. Dan itu juga alasan kenapa aku bergabung atau membuat aliansi ini." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Gua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.